Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalian kebanyakan kalau ngelihat foto yang satu ini, kayaknya ini foto bapak-bapak biasa sih ya. Foto-foto bapak yang berkumis, yang senyumnya sedikit tipis tapi manis, dan juga menggunakan baju kaos berkerah gitu ya. Yang dimana ini kelihatannya kayak pas foto gitu. Kelihatannya sih biasa aja. Tapi bagi teman-teman yang sudah suka ikutin video-video creepypasta di tahun 2000-an akhir sampai tahun 2010-an, maka kayaknya teman-teman selintas pernah ngeliat foto bapak ini. Betul nggak? Ya, ini adalah sebuah creepypasta yang populer pada zamannya. Teman-teman kalau ngeliat judul dari video ini, maka betul. Ini adalah sebuah foto yang terkandung di dalam video ini nih. Mariana Mordegard Glasscorp. Ini adalah video yang sempat populer creepypastanya dan kehororannya pada saat tahun 2010-an gitu, kurang lebih seperti itu. Dan video ini memang pertama kali viral itu di YouTube. Jadi makanya kenapa cerita creepypastanya pun nyambung ke YouTube loh. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah nyari video aslinya, entah itu di mana atau segala macam, di forum atau segala macam. Nggak perlu, karena video aslinya emang ada di YouTube. Seperti itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa kok bisa bapak ini yang jadi creepypastanya gitu ya, menjadi orang yang akhirnya di creepypastain gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga bingung gitu ya, ini kenapa kok bapak ini gitu ya. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik. Tapi bapak ini tuh siapa sih sebenarnya? Kita coba kenalan dulu ya. Bapak ini adalah orang El Salvador. Nama lengkapnya adalah ini nih, Byron Cortez. Ini nama lengkapnya bapaknya. Dan penampilan yang sekarang bapaknya itu seperti ini mukanya gitu ya. Udah lebih tua, lebih matang, lebih mature, dan juga lebih cool gitu ya. Sedangkan yang dulu ini adalah tahun 2004. Ini adalah foto beliau tahun 2004 pada masanya gitu, seperti itu. Fotonya aslinya hanya seperti ini gitu. Fotonya seperti ini gitu. Kalau ini yang nengok-nengok ini hanya diedit ya. Yang aslinya adalah yang menatap ke depan seperti ini gitu. Tapi tahun 2008 pada zaman-zamannya di mana forum-forum itu masih kuat banget gitu ya, kayak 4chan atau mungkin kalau di Indonesia kayak Kaskus gitu ya. Tapi ini di 4chan dulu tuh banyak banget orang yang baru bisa ngedit atau mungkin ngelihat foto bapak ini kok unik ya. Saya nemuin foto ini nih nggak sengaja. Ya udahlah saya edit gitu ya pakai efek warna merah seperti ini, dan akhirnya foto ini malah jadi booming di 4chan gitu. Yang dimana ini postingan nggak jelas lah, bisa dibilang kayak gitu, diedit seperti ini gitu. Nah, baru deh setahun kemudian setelah tahun 2008, berarti tahun 2009, ada seseorang yang inisiatif untuk memasukkan foto ini ke dalam sebuah video dan akhirnya diupload ke YouTube. Pada saat itu masih belum menjadi video creepypasta. Karena kenapa? Karena video yang asli banget baru pertama kali bener-bener ada di YouTube itu video ini nih. Yang 18 tahun yang lalu. Teman-teman bisa lihat ya. Videonya hanya seperti ini. Durasinya kurang lebih 2 menit 35 detik. Yang dimana video ini nggak begitu viral, tapi di forumnya itu viral. Di 4chan-nya itu viral banget. Ini adalah sebuah foto yang kayaknya unik ya kalau dikasih sound effect agak serem gitu ya. Akhirnya videonya seperti ini. Di awal-awal memang nggak ada suara. Tapi pas teman-teman agak ke belakang, langsung ada suara seperti ini. Soalnya kenapa? Rasanya itu kayak bukan dijadiin creepypasta. Ini awalnya nggak dijadiin creepypasta. Cuman kayak video iseng-iseng aja gitu ya. Kok dikasih suara kayak gini malah jadi kayak bagus ya. Awalnya kayak gitu. Tuh kan. Tuh. Lihatnya tuh kayak serem gitu ya. Pas teman-teman coba lihat gitu ya di video ini, teman-teman bisa cek aja langsung ke YouTube langsung gitu ya. Yang dimana kok rasanya kayak unik gitu ya. Si videonya tuh kayak creepy segala macam, tapi awalnya bukan buat creepy. Baru deh kurang lebih sekitar berapa tahun yang kemudian gitu ya, 2010-an ke sana, baru deh ada forum dari 4chan yang akhirnya wah ngelihat video di YouTube ini menarik nih kalau dijadiin cerita horor creepypasta. Jadi teman-teman kalau misalnya ngedenger ada orang yang nonton video ini full selama 2 menit, dia mencongkel matanya lalu mengirimkan matanya ke YouTube, itu ceritaan aja. Ya, memang creepypastanya aslinya memang seperti itu. Tapi itu hanyalah creepypastaannya aja. Pertama kali itu populernya justru bukan video aslinya. Karena video aslinya yang katanya ngebuat mata kita bisa dicongkel terus akhirnya dikirimin ke YouTube, itu aslinya adalah memang durasinya 2 menit. Inilah video yang aslinya nih.
yang 12 tahun yang lalu. Inilah video originalnya bangetnya, gitu ya. Tapi video yang justru membuat populernya bukan yang 2 menit ini, karena yang 2 menit ini sebenarnya di re-upload sama dia nih ya. Ini video aslinya tapi di re-upload. Karena video yang benar-benar membuat akhirnya creepypasta ini naik adalah video yang justru durasinya adalah 21 detik. Karena kenapa? Karena ceritanya kayak gini. Kenapa kok hanya 21 detik dimunculin ya gitu ya. Yang dimana ini 21 detiknya hanya ditambah foto yang sudah diedit seperti ini. Kayak rambutnya kayak mungkin kayak Deddy Corbuzier zaman dulu gitu ya. Dibuat kayak gitu ya. Dan dengan ditambah senyum yang mungkin agak Photoshop banget lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan video ini itu disertakan di forum 4chan dan juga yang lain-lainnya itu dibilang kayak gini. Kalian jangan tonton video ini full. Karena kalau kalian tonton video ini full, banyak orang yang sudah nonton ini selama 2 menit full, itu matanya tiba-tiba dicongkel sama dia sendiri, diambil gitu. Dicungkil gitu matanya. Bener-bener diambil sama dia seperti ini, terus dikirimin ke kantor YouTube lewat email atau lewat ekspedisi atau lewat surat gitu, katanya seperti itu. Wah, serem banget gitu ya. Jadi inilah justru video yang akhirnya membuat creepypastanya naik. Padahal video aslinya itu nggak pernah ada orang yang buat. Padahal aslinya kayak gitu. Barulah beberapa tahun kemudian karena wah ini creepypastanya unik, barulah ada orang yang membuat. Ini re-upload ya, memang bukan aslinya. Tapi yang aslinya tuh hanya ada di forum gitu ya. Dan ada yang re-upload ke YouTube gitu seperti itu. Dan inilah aslinya seperti ini. Kalau teman-teman mulai di menit kesini, mulai ada ketawa orangnya. Dan mulut orangnya mulai kebuka di sini. Sudah mulai seperti ini. Ketawa dan disinilah. Dan setelah ini nih, adegan setelah ini yang katanya membuat mata dari penontonnya itu akan mencungkil matanya sendiri terus dikirim ke kantor YouTube. Adegan ini nih, persis adegan sini nih. Matanya dibuat kayak bergerak-gerak gitu dengan suara ting kayak gitu. Gitu ya. Tuh. Langsung seperti ini. Wah, bener-bener kayak serem banget ya. Dan akhirnya ke foto orangnya lagi seperti ini, normal, dan sudah gitu ya. Teman-teman kalau mau nonton video fullnya ada di YouTube. Karena memang video creepypastanya ini memang berawal dari YouTube kok. Jadi tenang, teman-teman nggak akan mungkin nggak nemuin yang aslinya. Pasti ada gitu ya. Walaupun ada yang beberapa yang di re-upload asli, ada yang asli kayak tadi, dan juga lain sebagainya. Tapi tenang, ini memang creepypasta asli dari YouTube gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini video apakah betul atau enggak sebenarnya? Tenang kok, enggak bener. Ini cuman creepypasta buatan orang. Karena ini memang dari internet tiba-tiba populer aja gitu ya. Karena ngelihat ekspresi orangnya unik, ada orang yang tiba-tiba pingin ngedit lah fotonya, coba dimasukin ke 4chan, ternyata malah fotonya viral, ada yang ngebuatin video. Ngebuatin video cuman dikasih sound effect biasa, karena ini video estetik katanya kayak gitu. Terus tiba-tiba malah ada yang buat creepypasta durasi 20 detik seperti ini. Gitu ya, barulah yang aslinya 2 menit ini baru keluar. Jadi alur ceritanya kayak gitu ya. Dan inilah creepypasta internet. Banyak orang yang percaya pada zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin creepypasta kayak gini nggak ada yang orang yang percaya gitu ya. Dan bahkan fun fact-nya adalah orangnya sendiri. Bapak Byron Cortez-nya sendiri juga kaget. Baru setelah beberapa tahun kemudian gitu ya. Loh kok foto saya malah jadi kayak creepypasta gini ya? Bapaknya aja baru tahu sendiri gitu ya. Dan akhirnya bapaknya sendiri malah ngebuat klarifikasi gitu ya di sosial medianya. Saya kurang tahu sosial medianya di mana. Kalau teman-teman ada yang nemu mungkin di YouTube, ya teman-teman bisa coba taruh linknya di kolom komentar gitu ya. Bapaknya tuh bilang dengan santainya gitu ya, klarifikasi. Ya tenang, ini cuman foto saya aja kok. Ini cuman foto yang dimana ada orang yang tiba-tiba iseng ngedit foto saya, terus malah jadiin cerita creepypasta asli. Padahal ini cuman foto pas foto saya pada tahun 2004 yang dimana saya masih kerja di sebuah perusahaan di El Salvador. Cuman kayak gitu doang kok si bapaknya. Jadi makanya ini hanyalah fiksi gitu. Dan bapaknya juga agak aneh gitu ya. Bapaknya juga ngerasa kok kenapa foto saya malah jadi viral ya kayak gitu. Tapi sejauh ini teman-teman yang mungkin belum tahu, ada yang berani nonton video ini 2 menit full? Silahkan. Ini adalah video yang aslinya ya. Yang dimana ada adegan mata berputar-putar seperti ini. Yang katanya mata muter-muter inilah yang membuat mata kita menjadi dicongkel gitu ya. Dan tambahan horor yang sebelumnya yang ini, yang dimana kasih rambut poni ala Deddy Corbuzier zaman dulu, terus ada ketawa
seremnya kayak gitu. Nah, itu juga adalah tambahannya gitu, kayak gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Ya, teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar. Tapi yang pasti, creepypasta itu nggak ada yang asli kok. Untuk saat ini, Mariana Mordegard Glazgolf ini saya pastikan ini palsu, bukan asli gitu ya. Atau kalau misalnya ada penjelasan tambahan yang mungkin saya kurang jelasin di sini, teman-teman bisa tuliskan juga di kolom komentar gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah, atau misalnya ada pendapat yang lain, atau mungkin ada informasi yang lain juga, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Yang pasti video aslinya tenang, ada di YouTube kok. Ya, ini creepypasta memang berkaitan dengan YouTube karena mencongkel mata dikirimin ke YouTube. Ya, itu ke YouTube banget ya. Tapi ngapain coba? Nyongkel mata terus ditaruh ke surat. Terus dikirim ke YouTube. Apakah matanya tidak terpencet gitu ya? Atau kayak gimana gitu ya? Teman-teman bisa tuliskan aja pendapat teman-teman di kolom komentar. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, koreksi saja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.